Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian ya, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian ya saat belajar maupun mengerjakan soal. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik sekalian ya, kali ini kita masih di bab 3 ya. Bab 3 itu tentang denah dan skala ya. Tepatnya kita di latihan 3 ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Oke langsung saja ya, kita ke halaman 73 ya. Jadi untuk nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya sudah kita bahas di video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya yaitu nomor 7 ya. Saya lipat terlebih dahulu ya biar lebih mudah. Oke, untuk soal nomor 7, jadi jarak kota Solo dan Yogyakarta 60 km. Jika kedua kota tersebut digambar pada sebuah peta dengan jarak 50 cm, berapakah skala peta tersebut? Ya, jadi yang ditanyakan ini skalanya ya, diketahui jarak sebenarnya sama jarak pada peta. Oke. Untuk nomor 7 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi jarak kota Solo dan Yogyakarta itu 60 km. Lah ini kita jadikan ke cm ya adik-adik sekalian ya. Karena turun 5 tangga berarti kita kalikan dengan 100.000 ya, ingat ya tangga satuan dari kilometer ke milimeter. Nah ini mengubahnya dari kilometer ke sentimeter ya. Oke, 60 kalikan 100.000 hasilnya adalah 6 juta sentimeter. Nah kemudian jarak kedua kota pada gambar itu 50 cm ya, satuannya udah sama sentimeter. Ditanyakan berapakah skala peta ya. Oke, skala itu sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya ya, rumusnya jarak pada peta tadi 50, jarak sebenarnya 6 juta ya. Ini kita bagi 50 dapat 1, 6 juta bagi 50 dapatnya 120.000. Nah jadi bisa kita tuliskan 1 per 120.000. Nah atau kalau kita tuliskan dalam perbandingan berarti 1 banding 120.000 ya. Jadi skala petanya itu adalah 1 banding 120.000. Jadi 1 cm pada gambar atau pada peta itu mewakili 120.000 cm pada jarak sebenarnya itu ya, untuk nomor 7 ya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya nomor 8 ya. Pada peta jarak kota K dan kota L adalah 18 cm. Jika skala pada peta tersebut adalah 1 banding 1.250.000, berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Nah ini jadi diketahui jarak pada petanya 18 cm. Kemudian skalanya itu 1 banding 1.250.000. Ditanyakan jarak sebenarnya ya, atau JS ya. Jadi skala itu S, jarak sebenarnya JS, kemudian jarak pada peta JP ya. Biasanya saya tuliskan seperti itu ya. Oke, untuk nomor 8, nah ini udah saya tuliskan. Jadi diketahui jarak kota K dan kota L tadi 18 cm, ini sebagai JP-nya ya. Kemudian skala 1 banding 1.250.000 ya, atau S ya. Ditanya berapa jarak sebenarnya atau JS ya. JS itu jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala atau JP per S, sama dengan jarak pada peta tadi 18, kemudian skalanya 1 banding 1.250.000 ya. Nah ini supaya bisa kita hitung ya, dari pembagian kita ubah ke perkalian ya. 18 kali ini kita balik berarti 1.250.000 dibagi 1.
18 kalikan 1.250.000 hasilnya adalah 22.500.000. Nah, kalau bingung, nolnya kita simpen ya, 125 kalikan 18 ya. Oke, sudah ketemu ya jarak sebenarnya 22.500.000 cm. Nah, kalau jarak sebenarnya itu biasanya dalam satuan kilometer, maka kita jadikan ke kilometer ya. Dari senti ke kilo naik 5, maka kita bagi dengan 100.000 ini ya. 22.500.000 dibagi 100.000. Nah, ini nolnya kita coret 3, kita coret 2 ya. Hasilnya adalah 225 ya, 225 km ya. Jadi jarak kota K dan kota L sebenarnya itu adalah 225 km. Nah, jarak sebenarnya itu 225 km. Itu untuk soal nomor 8 ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Ya. Sebuah denah rumah tampak seperti gambar di samping ya. Ini gambarnya. Tentukan luas tanah sebenarnya. Nah, ini berbentuk trapesium siku-siku hadirin sekalian ya, yang mana di sini tingginya 8 cm, kemudian panjang sisi atasnya itu 12 cm ya, sisi bawahnya 15 cm ya, yang mana skalanya sendiri adalah 1:150 ya. Ditanyakan luas sebenarnya ya, luas tanah sebenarnya. Jadi rumah ini denahnya seperti ini ya, berbentuk trapesium siku-siku, yang mana panjang setiap sisinya ini diketahui, ditanyakan nanti luas. Nah, berarti nanti kita hitung luas dari trapesium ini ya, adik-adik sekalian. Oke. Untuk nomor 9 sudah saya tuliskan ya. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, tadi ya diketahui gambarnya seperti ini ya, berbentuk trapesium, yang mana tadi tingginya 8 cm. Ini saya tulis T, kemudian panjang sisi atasnya 12 cm, saya tulis A. Panjang sisi bawahnya 15 cm ya, saya tuliskan B. Kemudian skalanya itu 1:150. Ditanya berapa luas tanah sebenarnya ya. Oke. Ya, denah rumah tadi berbentuk trapesium, ada di sekalian ya, trapesium siku-siku tepatnya ya. Nah, luas trapesium sendiri itu rumusnya adalah sisi atas ditambah sisi bawah dikalikan dengan tinggi dibagi 2 ya. A tambah B kalikan T dibagi 2 lah. Untuk mengetahui luas tanah sebenarnya, jadi kita tentukan ya panjang setiap sisinya ya. Sebenarnya panjang ini kalau 12 cm berarti panjang sisi sebenarnya berapa? Kalau skalanya 1:150 lah, kita hitung satu persatu ya. Panjang sisi A sebenarnya berarti rumusnya adalah JS sama dengan JP per S ya. Jadi ini panjang sebenarnya itu berarti adalah panjang pada peta dibagi dengan skala ya. Panjang pada peta tadi 12 ya, dibagi dengan skalanya 1:150. Nah, ini supaya bisa kita hitung, kita ubah perkalian, ini dibalik ya. Jadi 12 kalikan 150 per 1 ya. 12 kali 150 per 1. 12 kali 150 hasilnya adalah 1800 ya. Jadi panjang sisi sebenarnya itu 1800 cm. Nah, ini kita ubah ke dalam satuan meter. Dari senti ke meter naik 2, kita bagi 100 ya. 1800 kali 100 berarti nolnya tinggal kita coret 2. Hasilnya 18 meter ya. Jadi panjang sisi A sebenarnya 18 meter. Selanjutnya panjang sisi B sebenarnya ya. Sama rumusnya ya. Panjang sebenarnya berarti panjang pada peta dibagi skala. 15 dibagi 1:150 sama dengan 15 kalikan 150 per 1 ya. Hasilnya yaitu 2250. Nah, ini juga kita jadikan ke meter ya. Dari senti ke meter dibagi 100. Hasilnya 22,5 meter. Jadi komanya kita geser 2. 1 2 ke kiri ya. Jadi 22,5 meter. Nah, habis panjang kedua sisinya, sekarang tingginya ya. Tinggi sebenarnya rumusnya sama ya. Tinggi sebenarnya sama dengan tinggi pada peta dibagi dengan skala. 8 dibagi 1:150 sama dengan 8 kali 150 per 1. Hasilnya 1200 cm, kita jadikan ke meter. Berarti kita bagi 100. Nah, ini nolnya kita coret 2, hasilnya yaitu 12 meter. Nah, udah ketemu
ketemu panjang kedua sisi sebenarnya dan juga tingginya, kita masukkan ke dalam rumus ya. Luas sebenarnya ya, berarti rumus luas trapesium tadi ya, A tambah B kali T dibagi 2. A-nya tadi 18, kemudian B-nya 22,5, tingginya 12 ya, dibagi 2. Ini kita tambahkan terlebih dahulu. Hasilnya 40,5 ya, 40,5 dikalikan 12 per 2. Ini kita sederhanakan, bagi 2 dapat 1, 12 bagi 2 dapatnya 6 ya. Berarti 40,5 kali 6 hasilnya adalah 243 meter. Jadi luas tanah sebenarnya itu adalah 243 meter. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 9 ya, cukup panjang. Silakan kalau mau disalin, kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya. Ini kemudian dilanjutkan yang sebelah sini. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya di latihan 3 ya. Ya, ini latihan 3 ya, nomor 10. Sebuah peta memiliki skala 1:2.500.000 jika jarak dua kota sebenarnya pada peta adalah 375 km ya, ini jarak sebenarnya. Berapa jarak kedua kota pada peta? Yang ditanyakan JP ya, diketahui skala sama JS atau jarak sebenarnya. Oke. Untuk nomor 10 di sini udah saya tuliskan adik sekalian ya. Oke, di halaman berikutnya ya. Jadi diketahui skalanya 1:2.500.000. Nah, jarak dua kota tadi sebenarnya 375 km. Nah, ini kita jadikan cm ya. Ya, sama dengan 375 kalikan 100.000 ya, cm, karena turun 5 ya. Sama dengan ini 37.500.000 cm. Ditanya berapa jarak kedua kota pada peta. Nah, jarak pada peta atau JP itu berarti sama dengan skala dikalikan jarak sebenarnya. Skalanya tadi 1:2.500.000 dikalikan dengan 37.500.000. Nah, ini bisa kita coret nolnya ya. Coret 3, coret 3, coret lagi 2, coret lagi 2. Berarti 375 dibagi 2, 5. Hasilnya 15. Ya, 15 cm karena tadi satuannya cm ya adik sekalian ya. Oke, jadi jarak kedua kota pada peta itu adalah 15 cm. Itu untuk soal nomor 10 ya. Oke, jadi untuk latihan 3 udah kita bahas semua ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.